Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, sebagai makhluk, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Upaya dek kita adalah menjadi syakir, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka meminta kepada Allah, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, curahkanlah rasa bersyukur kepadaku atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman kegelapan dari cahaya ilahi menuju zaman yang terang menderang, yang disinari dengan nilai-nilai ilahiyah, dengan nilai-nilai ketuhanan, menjadikan kita bertauhid, menjadikan kita mukmin, menjadikan kita muslim, sehingga berkat perjuangan beliau sampai saat kini kita masih menjadi hamba Allah yang mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita akan baca surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 133 balik. 133. Wasari'u, dan bersegeralah. Bersegeralah kamu, baswawae bersegera kuako, bergegas, capek. Jadi mengawak bersegera, mengawak capek, yaitunya ila maghfiratin min rabbikum, menuju maghfirah, mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Jadi ada fi'il amar, ada perintah, wasari'u, bersegeralah, bergegaslah, capeklah untuk bisa mendapatkan ampunan dari Tuhan kita. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21 ada ayat yang bersamaan, hampir sama, tapi kalimatnya berbeda. Di dalam surah Al-Hadid ayat 21 itu dikatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu itu artinya musabaqah,
berlombalah. Kalau berlomba aku tentu orang nan berusaha untuk bisa menjadi lebih cepat, menjadi pemenang. Makanya kalau awak mencari kepada perintah kau sendiri, kenapa awak diperintahkan untuk bersegera, untuk memohon ampunan kepada Allah? Kenapa awak disuruh bapacu berlomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Karena memang ampunan Allah itu yang akan membuat awak menjadi bahagia, menjadi awak tenang. Kalaulah dosa awak diampuni oleh Allah Ta'ala, tu tenang jiwa awak lain. Barasia awak. Ibadah-ibadah yang awak karajuan, ada memberikan dampak terampuni dosa awak. Banyak tu ibadah-ibadah awak. Awak puasa, awak solat sunat tarawih, dan adolo puasa-puasa sunat yang lain. Hasilnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa awak yang berlalu diampuni. Kini awak disuruh bersegera, awak disuruh berpacu, awak disuruh berlomba, dapean dulu ampunan Tuhan awak. Apakah ditunggu awak berdosa dulu awak meminta ampun? Tidak. Awak berdosa nah awak kalau jono solo baru awak minta ampun lah itu. Ada nak berniat tak kata guys. Oh Tuhan kau maha pengampun mah. Selagi awak masih muda, selagi sedang kondisi kini ko, anak ba dong awak karajon lalu besok minta ampun lah awak. Tintiangnya lalu ndak begitu. Mau awak berdosa atau tidak berdosa, kalau awak mencari perintah Allah kok, nan jelas awak tetap bersegera mendapatkan ampunan Allah, meraih. Apa poinnya? Poinnya yang pertama adalah bahwa memohon ampunan kepada Allah itu ada usaha dari awak ya tu? Ada kemauan awak, ada keinginan awak, ada usaha awak sehingga awak bisa mendapatkan ampunan Allah. Artinya apa? Ampunan Allah itu yo ditunja, yo diminta, yo diusahawan awak. Mongko astagfirullahalazim tu istighfar itu babnya itu adalah untuk meminta, memohon, meminta ampun awak kepada Allah. Kalaulah bahasa meminta, kalau bahasa memohon, berarti ada keinginan awak, ada usaha awak untuk mendapatkannya. Kalau dalam keseharian, orang lain bawa usaha bana, kadang-kadang lu ndak pilih, apalagi ndak sama sekali. Ya tu ndak? Ikolah dagi ruang, Allah tu maha pengampun. Nyo ndak mau lo meminta ampun lo. Bangang lo Wak na do berso na minta ampun mangalu ana mai. Wak na do salah dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu makhluk yang mulia, makhluk yang maksum, yang terjaga, terpelihara. Ndak donya bobek dosa nan takawa do. Wali tiap mengarik je lai. Aduh je. Dosa nan berpotensi takarajuan. Aduh kini dosa tu diantan. Aduh di api awak dosa ko tak ya tu nak. Aduh di tipi awak. Kalau dulu dosa ko orang tiba ko mahwak. Tiba ko mahwak dia datanya kirimnya lah cerita-cerita dan lain gai. Dulu cerita ko langsung hok, langsung tiba diantanyo ko mahwak. Kini nak do le barang ko la dake kasado ya do di TV awak pagi-pagi dibuka TV alah aduh je. Kok macam-macam lah tayangannya, macam-macam lah tampilannya, matu ko macam lihat lo. Tu nampak lo. Nan di dalam ditayang tu macam-macam lo. Tu dulu tu main TV tu. Kini dia pego kalau mangalah dibuka aku lah ikut. Kadang-kadang you itulah macam tak buka. Oh, I see kata kaji.
Hati-hati, kadang-kadang macam-macam lah. Ada jebakan, ada ikut segala macamnya. Nah, awak manusia berpotensi melakukan kesalahan, berbuat dosa. Mangko disuruh awak bersegera, kemudian berpacu, berlomba, berusaha bisa mendapatkan ampunan Allah. Supaya dapat ampunan Allah. Tak ditunggu lo, ditumpuk-tumpuk lo, dosa lo dah. Awak nanti awak borongnya lah. Sama tak akan mencuci kau. Awak tunggu hari Minggu je lah. Cik Dindu awak mencuci hari Minggu lah. Awak anu sedar cik. Setelah tu awak rapel je cik. Awak rapel je sekali je. Awak minta ampun ke Allah Ta'ala tu. Nanti je lah. Lah usia-usia sekian lah kini. Dia nubana lalu kesempatan kau. Tua lah nanti kecil sampai tua lah tahu mu tua ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau tidak pernah meninggalkan beristighfar. Ada disebutkan ada 100 kali dalam sehari beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Antara sekali ini kadang-kadang membaca istighfar tu salah lo. Astaga je. Astaga kan. Di mana letak kalimat astaga tu? Asal fi'il madhi tu. Astaga je. Nah, jadi makanya di surah Ali Imran ayat 133 ada perintah bersegera. Itu berarti kalau sebelumnya agak tertinggal ada mulai dari kini. Mulai dari sekarang kita bersegera selalu membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar minta ampun kepada Allah dan wak bertaubat loh. Jadi beristighfar minta ampun kepada Allah kemudian wak bertaubat, wak lakukan salat sunat taubat. Kan kalau sebelum solat tahajud awak atau sudah solat tahajud silahkan awak solat sunat taubat, silahkan solat sunat hajat. Karena memang mau tidak mau di dalam diri awak kok tanpa awak sadari kecil orang awak kok muncul kato nan talonsong ya tu, kok tangan nan tadorong, kok kaki nan tadorong, tangan nan tasorong. Tarambau tajambau kan tanpa awak sadari itu. Kok muncul awak kok mengecek manciracau je. Aduh je beko potensi salah. Aduh je orang hati orang tersakiti. Ba anda belum kecewa lelok pi orang padih rasa. Ndak manarimu itu sakit hati terluka atas samik dia. Lah mangko awak beristighfar. Jadi apa namanya itu? Istighfar itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau awak pelajari secara psikologi, ada dalam Dadang Hawari psikologi Al-Quran dan kesehatan jiwa. Ternyata beristighfar, kemudian kalimat maaf, kemudian bertaubat itu menyehatkan jiwa awak. Awak nan gersang, awak nan stres, awak nan panik, kemudian kata-kata yang harus kita ucapkan awak kembali istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya salah awak kira. Astaghfirullahalazim. Balik awak calling down balik. Supaya tenang, supaya stabil ya. Kadang-kadang yolah tanun awak anu orang tasakit orang, awak kan merasuk kanai lo mental awak itu. Berang orang kawak. Maka awak beristighfar. Maka kalau awak lihat di dalam surah Al-Imran ayat 133 dengan surah Al-Hadid ayat 21, kalimatnya pertama diawali dengan sari'u, wasari'u, ada dengan waw dalam tafsir katakan pakai waw atau tanpa waw. Wasari'u, bersegeralah. Di dalam surah Al-Hadid sabiqu, berlombalah, berpaculah. Berarti bagi awak adalah senantiasa membacakan istighfar. Maka orang tua awak, buya-buya awak, guru-guru awak tu mewiridkan. Apalagi kalau
bulan-bulan tertentu memang pakai buat tasbih tu berzikir, kemudian istighfar, itu adalah upaya-upaya untuk menenangkan jiwa, menenangkan batin. Mengko banyak guru-guru awak tu nyos tenang, stabil jiwa karena mulutnya basah dengan ingat kepada Allah. Kalau nyoba baru soe tu ini Allah Taala tentunya beristighfar. Lah, jadi kan ada juga orang nan awalnya dosanya banyak, tapi kalau dia beristighfar kepada Allah, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, diampuni dosa, diterima taubatnya. Akhirnya bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Dan awak tak kata juga, kalau seandainya sebelumnya awak ingin beliau, kalau patangkan ceritanya soal apa yang kita makan. Kemudian nan wak makan tu kadang-kadang masuk kategori riba. Lalu kemudian itu kan terkait dengan muamalah. Kalau soal utang piutang awak dengan manusia, itu cara penyelesaiannya adalah diselesaikan secara langsung dengan yang bersangkutan. Kuncinya adalah ibadah awak yang lain itu akan bisa berkurang kalau seandainya utang awak tidak tertunaikan ketika di dunia. Nah, kalau petang cerita awak kan kondisi pilot awak bisa mengalami bangkrut. Nampunya awak lo nanaka hilang lah ya. Baban orang tu di ponggok kawak dek kanu awak butang. Nah, tu. Jadi kini kalau salah awak kepada manusia kita minta maaf. Badosonya awak kepada Allah Taala kita adalah meminta ampun. Jadi dengan awak meminta ampun kepada Allah itu membuat izalatul iqab. Apa tu izalatul iqab? Akan terhindar awak dari siksaan. Kalau dosa awak lah diampuni, barabanalah sagadang-gadang dosa awak, kok bentuk terukur namanya, akan diampuni di Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun. Berarti awak harus yakin, harus optimis. Kemudian dengan ampunan yang awak istighfar yang awak karajuan, itu akan bisa juga isolatul thawab, menyampaikan awak mendapatkan pahala. Jadi ada kemauan dari awak lain beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu kan istighfar yang dibacakan dengan irama yang merdu, yang sejuk. Aku meminta ampun kepada Tuhanku. Aku meminta ampun kepada Allah dari segala dosa, dari segala kesalahan. Kan banyak salah awak tak? Ledo nan tetong awak kesalahan awak. Le tetong dosa awak. Dalam sehari itu banyak dosa awak, mangko pa banyak lu istighfar. Nabi Muhammad nendak berdosa, nendak ada membuat salah, nendak ada melakukan sesuatu yang cenderung awak karajon kepada arah yang salah, tapi Nabi Muhammad selalu beristighfar. Mangko kalau mau wirid-wirid istighfar subuh tu di kampungmu ndak lo dolei, dan tua tu dulu dan duang sama yang 40 tu. Nyo ma babaca itu sampai jam 6 kok. Sampai jam 6 sudah sesubuhnya sama yang 40. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbi qalbi. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiap-tiap dosa hati aku. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbi ainaini. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiap-tiap dosa dua mata aku. Astaghfirullahalazim
min kulli dzambi udhunaini. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa dua telinga aku. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi yadaini. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa dua tangan aku. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi rijlaini. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa dua kaki aku. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi jasadaini. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa dua tubuh aku, zahir dan batin. Setelah kalbi itu lisani. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi lisani. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa lidah aku. Jadi minta ampun Allah Ta'ala dosa hati awak. Hati awak nama garik-garik je, hati awak nama datak-datak je, hati awak nan tersinggung-singgung, hati awak nan kanai-kanai je, macam-macam. Minta ampun awak Allah Ta'ala. Lidah awak, muncung awak, karena disabu itu adalah yang berpotensi-potensi dosa tu. Muncuang kecek awak nan tadoan tadi, kecek nan talonsong. Kemudian tangan nan si dorong, tajam bau, kaki nan tadorong. Itu kan istilahnya berpotensi kadang-kadang awak khilaf, awak salah, awak lupa. Mangko diperbanyak istighfar. Iku firman Allah. Nah, jadi dimintakan ampunan kepada Allah. Awak usahuan supaya mandapiknya ditunja dewa, diusahuan dewa. Nyo nak datang surang-surang langsung takatu jodoh, walaupun Allah akan berikan ampunan kepada orang yang dikehendakinya, tetapi ada usaha dari awak, menyadari awak ada salah, menyadari awak ada kekurangan, maka minta ampun, bersegera, bergegas, berpacu dan berlomba. Lalu wa jannatin arduas samawati wal ard. Nah, kalau di dalam surah Al-Hadid katakan yo wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Nah, itu surah Al-Hadid. Dan kemudian bergegaslah awak bisa mendapatkan surganya Allah. Surganya Allah tu luasnya atau lawehnya adalah langit dan bumi. Bisa lo duku lo lawe surga. Iko umpamueko semacam apalah kiasan untuk memberikan penjelasan. Tak terbatas, takatulah kikiro, nah lebih tahu ukurannya tu wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Tetapi sebagai gambaran, kok gambaran kok surga ko lawe mangko ndak dolo orang bisa mengkapling surga ko do. Kan ada orang nak pakai kapling, nah dinyoje masuk surga, nah orang ko masuk surga do. Berarti bentuk sampi surga tu untuk untuk kenek kelompok je masuk surga. Surga ko lawe, sangat lawe. Bayangkanlah lah dewa luasnya ko iko adalah jika dihubungkan, disambungkan langit dan bumi, li bisa awakmu kue tu bayangan ketersambungannya tu. Tak bisa. Sebegitulah kira-kira, tapi ukuran yang pasti dalam keyakinan awak Allah yang Maha mengetahui. Lah, jadi nang surga ko sendiri uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa.
Berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan penuh dengan ketaatan, beramal penuh dengan ketaatan, kemudian meninggalkan maksiat. Itu mereka akan dapatkan surga. Sepanjang mereka kerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, nya berhak masuk surga. Ndak kelompok-kelompok tertentu ya. Bantu kini kan ada pengkapling-kaplingan. Itu kira-kira dalam opini-opini yang terbangun. Yang pasti bagi awak, surga itu adalah untuk orang yang bertakwa. Yakinkanlah diri awak. Bah bentuknya, lewat kerjaan suruh, lewat kajuan tagah, lewat tinggalkan yang ditagah, kalau tinggalkan yang dilarang, wak kerjaan yang disuruh. Secara tidak langsung awak masuk dalam bahagian itu. Berhak wak mendapatkan tiket surga. Lah, nak pakai antrian-antrian gaya wak surga tu doh. Nak balawih, dah doge kemacetan doh. Anan akan wak inginkan segala sesuatunya akan terpenuhi. Semuanya tersedia. Alai. Apin ta'wa, anan takanan wak semasa dunia ba. Sabuilah. Tapi syariat masuk surga lu. Syariat masuk surga tentu beramal, beribadah. Nah, jadi itu perintah dari Allah, dapatkanlah ampunan dari Allah. Kalau awak mendapatkan ampunan dari Allah, dan awak akan mendapatkan surga. Jadi surga aku adalah hasil sesuatu nalawa karajuan, nalawa usahuan, sampai wak ka finishnya awak akan bisa mendapatkannya surga. Karena memanglah disadion untuk awak. Kalau istilah nueko lah hadiah itu. Tapi beribadah awak dalam kajian tasawuf awak, dalam kajian hakikat awak, surga bukanlah menjadi tujuan kita untuk hidup. Tujuan kita untuk hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah sudah menyediakan surga bagi orang yang beribadah, bagi orang yang bertakwa. Jadi diberikan semacam bonus atau hadiah, itu adalah keputusan dari Allah. Siapa akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga, itu adalah keputusan Allah. Dan Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Yakinlah, anak kita karajuan baik, akan wak terima puluh kebaikan. Salah satu kebaikan yang amat baik itu adalah dapat surga. Jadi uiddat ko disediakan, diperuntukkan. Tadi disabuian surga ko lawe, surga ko luas, berarti semua orang berkesempatan untuk masuk. Kalau dalam paham ahlus sunnah wal jamaah, sepanjang inyulai mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian lai meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, berarti nyo punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga, berada di dalam surga. Tapi kalau tidak pernah, berarti dia syirik, mempersekutukan Allah, maka tidak ada tempat dan dia tidak berhak berada di surga. Karena itu disediakan bagi orang yang sudah mendeklarasikan di dalam batinnya, diikrarkan, dibenarkan dalam hati, ditasdikkan dalam hati, diikrarkan di dalam lisan, di ucapan, kemudian dikerjakan oleh anggota tubuh, maka dia beriman kepada Allah. Yakin dia Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia sudah mendapatkan tiket masuk surga. Nah, awak bahas lah dua rasul tiket terwak dah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka akan dipanggil nanti orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga berbondong-bondong, berombong-rombongan, mereka kelompok-kelompok beriman
yang bertakwa kepada Allah nanti akan dibukakan pintu surga. Bahkan kita umat Nabi Muhammad ko bapak-bapak ibu bangga dan bahagianya umat Nabi Muhammad belum dibukakan pintu surga sebelum masuk umat Nabi Muhammad. Jadi yang pertama masuk tu kita umat Nabi Muhammad. Bayangkanlah umat Nabi Muhammad kau menjadi istimewa. Padahal Nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itulah berasal dari surga. Tetapi untuk masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad dan umatnya. Maka bangga wak bahagia wak dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kini kan lah masuk bulan Rabiul Awal. Ada rasa kegembiraan, rasa bahagia wak, maka perbanyak solawat kepada Nabi awak. Maka di dalam surah Yunus ayat 58. Jadi ada surah Yunus ayat 58 dikatakan, Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, karena keduanya hendaklah mereka bergembira. Atau karunia Allah. Karunia Allah itu adalah ajaran Islam. Apa itu rahmatnya Allah? Adanya Al-Quran, Islam, Al-Quran, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad. Berarti karena demikian, dengan lahirnya Nabi Muhammad yang menyebarkan ajaran Islam, hendaklah mereka bergembira. Sanana awak bergembira awak sambut kelahiran Nabi. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Demikian itu awak membahagiakan, bahagia diri awak, bangga awak dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah awak je doh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengirim engkau Muhammad, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali pembawa rahmat, pembawa kedamaian, pembawa ketenangan bagi semesta alam lah. Jadi makanya pada surah Ali Imran 133 dengan surah Al-Hadid ayat 21 itu ada kemiripan. Ada kata-kata sari'u dan ada kata-kata sabiku. Jadi penjelasan untuk awak bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah, dipacu diri awak kok dari diri awak maunya untuk mendapatkan ampun Allah. Barapun gadang dosa. Kami masih tekana kisah Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam masih tekana Utbatul Ghulam itu seorang pendosa, banyak ahli maksiat lah. Baswa waeko salamu itu sebelumnya yodoso nya nade buene. Basu pia mainnya kucing kaha udangnya dulu ini. Tetapi nyetamuilah Hasan Al-Basri. Beliau mengaji. Pada akhirnya bisa orang masa lampaunya mungkin hitam, tetapi masa depan bisa lebih baik. Jadi awak tidak bisa lo memponis orang berangkat dari masa lalunya, karena berpotensi manusia kau berubah dari yang sebelumnya tidak baik bisa berubah menjadi baik. Hati-hati awak dikini kecil awak baik, hati-hati jangan sampai sebaliknya. Maka doa yang dibaca oleh Utbatul Ghulam, Ilahi in qabilta taubati wa ghafarta hubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta afaza kullama sami'tu minal ilmi wal qur'ani. Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau terima taubatku, jika engkau mengampuni segala dosaku, fa akrimni bil fahmi wal hifzi, maka muliakanlah aku dengan paham dan hafal. Ya, paham jo kaji, hafal jo kaji, itu kekuatan dari Utbatul Ghulam. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, dosonya banyak, kemudian kesalahannya banyak. Dia minta ampun ke Allah Ta'ala, dia bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala, diampuni dosanya. Dia minta fakrimni bil fahmi wal hifzi, muliakan aku dengan paham
dan hafal. Hatta ahfaza kullama sami'tu minal Qur'ani wal ilmi. Sehingga aku bisa paham, semua bisa ingat, bisa hafal dari segala budanga dari Al-Quran dan ilmu. Hafal dia nyucap tak kunci dia dapat dia kaji. Jadi ada orang yang sebelumnya bersalah tamasu awak diri awak. Jadi awak mengaji untuk menginginkan diri awak, menyadarkan diri awak, memperbanyak istighfar, kemudian bertaubat. Semoga taubat awak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Adam hanya satu kesalahan, lama sekali proses pembelajarannya, kesempatan Nabi Adam untuk berenung, menyesali segala kesalahannya. Lalu kemudian di akhirnya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam taubatnya diterima Allah dengan beliau bermodalkan doa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, dan beliau baca sering acuk kali, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kan wa illam taghfir lana itu jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna jika engkau tidak berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Tentu kami akan menjadi orang marugi ya tawi. Marugi sepanjang masuk kalau tidak mendapat ampunan Allah, kalau tidak mendapat kasih sayang Allah. Berarti awak sesali kesalahan awak sesali segala dosa awak dek karena awak menzalimi diri awak. Minta ampunan kepada Allah, minta rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau awak tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah, manyasa awak salamui, rugi awak salamui. Sebelum awak merugi, mari kita perbanyak istighfar. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, itulah yang membuat awak kemudian menjadi orang yang beruntung, membuat awak menjadi orang yang menang. Karena hakikat keberuntungan, hakikat dari kemenangan itu adalah terlepasnya awak, terhindarnya awak, bebasnya awak dari segala dosa-dosa awak, diampuni dosa awak, dan disediakan surga. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.